Mirsa! Mirsa berhenti! Berhenti dulu, berhenti! Kamu kenal Mirsa? Iya, saya kenal. Tapi saya nggak mau berurusan sama dia, saya lagi nggak mau cari ribut. Kita ngebut aja, Con. Oke, jelas bener ya. Si Mirsa jatuh ke jurang. Adegan saat ini tiba-tiba saja ada informasi atau berita buruk tentang Mirsa yang dikabarkan jatuh ke jurang, sehingga membuat suasana menjadi tegang, menegangkan, dan membuat penasaran kita semua. Sebab itu semua bersamaan dengan adanya peran Ranti yang sedang mengejar Mirsa naik taksi. Sebaliknya Mirsa naik mobil bak terbuka atau bisa disebut pick up untuk mengantarkan pesanan catering ke kantor Reza. Lalu apa yang terjadi dan apakah dari informasi Mirsa jatuh ke jurang hanya misinformasi atau salah paham semata, atau malah sebaliknya berita tersebut adalah benar yang sedang terjadi? Tentu itu yang menarik untuk kita bahas adegan selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu untuk mengikuti pembahasan jalan cerita selanjutnya. Adegan saat ini Ranti memang akan menjadi antagonis sejati, sehingga tidak heran ketika hidupnya sudah hancur-hancuran dan menderita, maka di dalam hatinya tidak pernah mau insaf atau bertobat. Bahkan semakin menjadi-jadi karena pada endingnya menaruh dendam kepada Mirsa. Semakin Reza dan Mirsa dekat dalam asmara dan kehidupan, maka yang dirasakan dalam hati Ranti adalah kepanasan seperti cacing yang sedang kejang-kejang karena tak terima. Nah, dari adegan saat ini Ranti melihat Mirsa sedang naik mobil bak terbuka. Sebaliknya Mirsa menghindari dan pergi hingga tidak menghiraukan ketika Ranti itu terus memanggil-manggil namanya dalam taksi. Entah apa yang akan dilakukan Ranti dengan cara mengejar Mirsa naik taksi. Namun yang jelas Ranti ingin tetap memusuhi Mirsa, bahkan akan menyalahkan pasca mengalami penderitaan karena dipecat Reza. Suasana bertambah tegang ketika terjadi kejar-mengejar di suasana siang hari. Ranti meminta sopir taksi untuk terus mengejar. Sebaliknya Mirsa cuek dan meminta sopir pick up menghindari dengan mempercepat laju mobil supaya tidak menghiraukan suara wanita berteriak-teriak seperti orang gila di dalam taksi tersebut. Hingga endingnya dengan dibantu sopir taksi, Ranti berhasil menghentikan mobil pick up yang saat itu sedang melaju kencang di jalanan. Itu artinya Ranti berhasil mengejar dan menemui Mirsa untuk melampiaskan amarah pasca menderita dan sengsara. Lalu apa yang akan dilakukan Ranti terhadap Mirsa? Apakah akan melakukan kekerasan hingga mengakibatkan Mirsa celaka sesuai dengan informasi dari Mbok Siti kalau Mirsa jatuh ke jurang? Tentu itu yang membuat penasaran kita semua. Namun yang jelas Mirsa akan tetap bisa bertahan dan selamat. Sebaliknya akan menjadi adegan di mana Reza pada akhirnya akan mulai menunjukkan sikap jatuh cinta karena takut kehilangan Mirsa ketika mendapatkan informasi dari Mbok Siti melalui telepon. Di saat Ranti masih bisa menghindari hukum berkat bantuan Sarah sebelumnya, di saat itu pula dirinya justru terus melakukan kejahatan susulan. Itu artinya Ranti memang sudah ngidam masuk penjara, namun sayangnya belum terjadi dan belum dikabulkan oleh pihak sutradaranya. Biarpun begitu Ranti tidak akan bisa menang melawan Mirsa. Apapun yang dilakukan maka akan percuma dan gagal hingga sia-sia. Malah sebaliknya ujungnya Reza akan semakin dekat dengan Mirsa untuk diselamatkan ketika dalam bahaya. Itu artinya jika Mirsa jatuh ke jurang, maka yang akan menyelamatkan dan menemukannya adalah Reza dalam keadaan selamat. Sebab pasca mendapatkan kabar dari Mbok Siti, Reza langsung bergegas menyusul ke lokasi untuk bisa memastikan dan menyelamatkan Mirsa. Itu artinya Mirsa akan tetap baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Dari kabar Mirsa jatuh ke jurang adalah untuk memancing pemirsa di rumah, terutama bunda-bunda yang dibuat penasaran dari kejadian yang sebenarnya.
adegan berikutnya Ranti terus mendapatkan dukungan dari Sarah. Sebaliknya Mirsa dapat dukungan dan bantuan dari Reza terus-menerus dalam hidupnya. Itu artinya Reza dan Sarah tidak akan bisa akur dalam keluarga selama mereka berdua tidak sejalan sebagai saudara. Sebaliknya Ranti terus mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan adu domba di dalam hubungan Reza dan Sarah sebagai saudara. Termasuk salah satunya adalah menjadi tukang kompor untuk memancing Sarah supaya rasa sakit hatinya kepada Mirsa makin besar. Dengan begitu maka Ranti beranggapan dan merasa kalau Sarah akan tetap berpihak sama dirinya untuk menyingkirkan Mirsa walaupun sangat mustahil. Ranti dan Sarah akan terus menjadi bestie dalam keluarga. Sebaliknya tidak untuk Reza yang sudah tidak menganggap Ranti itu sebagai bagian dari keluarganya lagi. Itu artinya Reza tidak akan pernah setuju dengan keputusan dan jalan pikiran Sarah yang memang menjadi pembela Ranti. Sebaliknya sikap Reza tidak akan berubah untuk terus melindungi Mirsa dari kejahatan mereka berdua. Sebab selama Reza masih merasa berhutang budi tentang donor hati terhadap Aurel sebelumnya, maka selama itu pula Reza akan menghabiskan sisa umur di dalam hidupnya untuk terus melindungi Mirsa. Itu artinya jalan satu-satunya untuk bisa membuat Mirsa dan Reza bahagia adalah mereka bersatu sebagai jodoh dalam asmara. Karena Reza tidak akan pernah bisa berpaling dari Mirsa walaupun itu hanya sebatas menolong atau membantu kesusahannya saja. Begitu pula sebaliknya Mirsa akan tetap butuh bantuan dan dukungan dari Reza untuk bisa bahagia ketika menjalani kehidupan di Jakarta bersama Desi. Selain itu Mirsa juga harus bisa mengetahui identitas dirinya yang sebenarnya sebagai anak kandung Pramana yang masih dirahasiakan. Sekaligus akan mengetahui kalau anak kandung yaitu Nisa juga masih hidup berkat bantuan Reza pula nantinya. Episode selanjutnya Reza nampak khawatir, cemas, dan tidak tenang ketika Pok Siti memberitahukan Mirsa jatuh ke jurang. Sehingga Reza akan menolong hingga endingnya Mirsa akan bisa selamat dengan happy ending. Itu artinya siap-siap Ranti akan semakin sengsara dan menderita karena harus bertanggung jawab. Sebab ada indikasi dan kemungkinan besar berita Mirsa jatuh ke jurang adalah Ranti sebagai penyebab utamanya. Entahlah, untuk kepastian dan kenyataan kita simak terus jalan cerita yang makin seru namun menarik hingga unik. Karena peran Ranti itu seperti seorang badut untuk menghibur pemirsa di rumah yang menyaksikan kejahatannya selalu gagal dan endingnya menyerang diri sendiri alias menjadi bumerang. Dan dampaknya adalah dirinya sendiri yang menderita. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah menderita gagal dapat hati Reza untuk jadi suaminya. Itulah yang dialami dan dirasakan Ranti hingga membuat kita semua bisa tertawa lepas di atas penderitaan Ranti yang memang seperti badut yang suka lelucon dan konyol saat melakukan kejahatan, karena ujungnya adalah gagal total dan sia-sia. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya Mirsa dikejar-kejar Ranti adalah pemicu ada kabar buruk tentang Mirsa jatuh ke jurang. Namun dari adegan dan kejadian belum tahu pasti, sehingga ada pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi selanjutnya. Tentu saja Reza yang akan menjadi pahlawan penolong Mirsa, sekaligus menjadi calon laki-laki yang cocok untuk Mirsa sebagai jodohnya. Sebab sebelumnya sempat ada wacana Desi dan Pok Siti untuk meminta Mirsa mencari pasangan lagi untuk menikah pasca bercerai dari Radit. Dan kebetulan yang cocok dan layak untuk bersama Mirsa saat ini adalah Reza sebagai pelindungnya. Jadi ikuti terus perkembangan alur cerita dan adegan selanjutnya sinetron Wanita Istimewa. Terima kasih.